Shalom saudara-saudariku para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 3 Desember 2020 bersama Pastor Agustinus Matasak yang sedang bertugas di Paroki Kristus Raja Andalas Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam channel Renungan Rohani Insani. Hari ini kita akan merenungkan dan menggali inspirasi sabda dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu Bapa atas perlindunganmu dalam istirahat kami, dan pagi ini dengan penuh kasih Engkau perkenankan kami memasuki hari yang baru. Tuntun sertai kami dengan sabdamu yang akan kami renungkan. Semoga sungguh menginspirasi kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini untuk menjadi saksi-saksimu lewat pewartaan kami. Agar semakin banyaklah orang yang Engkau selamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat insani, mari kita bersama mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan. Injil yang baru saja kita dengarkan bersama mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada ke-11 murid yang sedang makan dalam sebuah ruangan. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan kepada mereka, para murid, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Bisa kita membayangkan bagaimana perasaan para murid yang saat-saat di mana mereka diliputi dengan keraguan, ketakutan. Meskipun Yesus setelah wafat dan bangkit berkali-kali telah menampakkan diri kepada para murid. Namun para murid begitu belum yakin sepenuhnya. Dan dalam situasi yang demikian, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, beritakanlah Injil." Kira-kira para murid akan mau
akan berani dengan segala risiko yang akan mereka hadapi. Tetapi sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, Yesus tahu apa yang akan dihadapi oleh para murid. Resiko yang berat yang akan dihadapi oleh para murid. Dan karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Dan betul saja setelah para murid menerima Roh Kudus dari Allah, mereka bersemangat, mereka berani, mereka keluar dan mewartakan Injil ke segala penjuru. Mereka mewartakan dengan cara-cara yang menarik, dengan bahasa-bahasa yang dapat dipahami oleh berbagai macam daerah dan bangsa. Dan tentu saja yang paling menarik adalah mereka mewartakan dengan cara-cara hidup yang lebih menarik. Orang-orang yang percaya dan memberi diri dibaptis membuat suatu komunitas, membangun persekutuan hidup. Mereka bertekun di dalam doa, hidup bersama, saling mengasihi, saling berbagi, memecah-mecahkan roti bersama. Dan orang-orang yang melihat menyukai mereka. Dan dikatakan oleh Yesus bahwa tiap-tiap hari mereka ditambahkan jumlahnya dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan. Karena apa yang mereka wartakan, apa yang mereka hidupi, sungguh memikat hati orang-orang yang melihatnya. Sahabat-sahabat insani yang sama dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung misi, seorang misionaris yang sampai ke Indonesia mewartakan Injil Tuhan. Sampai di Goa. Yang sangat menarik bahwa karya Santo Fransiskus Xaverius di Goa sungguh gemilang, menarik perhatian begitu banyak orang. Karena ia mewartakan dengan cara-cara yang menarik, dapat dipahami oleh orang setempat. Dan terlebih lagi bahwa ia menampilkan gaya hidup, cara hidup yang saleh. Dan terlebih lagi bahwa sebagai seorang misionaris, Santo Fransiskus berani melawan penguasa yang korupsi. Ia berani membela kepentingan rakyat yang menderita. Pewartaan seperti inilah yang telah dilakukan oleh para murid, yang juga diperjuangkan dan diteruskan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Sehingga kita boleh berbangga bahwa karena pemberitaan Injil oleh para murid, oleh para orang kudus, kita dapat percaya, kita dapat bertobat dan memberi diri dibaptis dan diselamatkan. Kalau sabda yang ditujukan kepada para murid untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk, hari ini Injil ini, perintah Yesus ini juga berlaku kepada kita. Kita harus memberitakan Injil. Melalui apa? Melalui pewartaan, melalui pengajaran, melalui kesaksian hidup
bagaimana kita hidup dalam kesatuan kasih. Dengan cara-cara demikianlah pewartaan Injil berjalan dan orang semakin banyak yang percaya. Bahwa apakah akan ada tantangan, ada risiko yang berat? Iya. Seperti yang dialami para murid Santo Fransiskus Xaverius. Dan dalam kehidupan sekarang pasti banyak begitu tantangan, rintangan. Tetapi jangan takut. Pergilah dan beritakanlah Injil. Dalam Injil kalimat terakhir yang kita dengarkan tadi, jangan takut karena Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, bekerja bersama dengan kita, dan meneguhkan firman yang kita wartakan, agar semakin banyaklah yang percaya. Semoga demikian. Mari kita mohon berkat Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas sabda-Mu yang kami renungkan, dan semoga Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami, agar kami dapat menjadi pewarta Injil-Mu sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agus Matasak. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.